Oh ini ada yang meninggal, disolatin di sini. Tanggung jawab saya, solatkan. Saya langsung lihat dulu, tukar naki. Jangan tanya-tanya, ini urusan saya. Selesai. Loh iya, karena saya mati dulu. Tahu seluk-beluknya. Bahasanya, bahasa ini Bismillahirrahmanirrahim. Zada bubiyadin kuda ada kumsi ma'udul ada. Itu bahasa ini. Beda dengan bahasanya malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'zim illa ja'aluna dari Allah. Bahasa semua. Bismillahirrahmanirrahim. Sekiranya tak pengen tenaga yang makin makin berlama. Itu bahasanya. Ini mungkin antum mau tanya nanti, tapi saya skip ya. Ja'far Al-Kaf sampai sekarang masih hidup, wali majzub yang dituduh orang gila, Habib Saikhon ya. Sekarang konflik antara zuriat Wali Songo misalnya dan sebagian zuriat, itu ujian buat kita. Kita ini terjebakkah dengan emosi itu? Berarti di sini emang ada noda hitam sehingga gampang dipancing, mudah untuk disulut. Jangan-jangan kita bagian dari itu. Nauzubillah min zalik. Maka teman-teman, kami kalau diribat saya kasih tahu, tolong jangan komentari tentang Habib Majzub, termasuk kiai-kiai yang unik dan nama pesantrennya memang pesantren unik. Gak usah dikomentari, cukuplah mereka melihat hasil perbuatannya. Karena murid-muridnya suka menghujat Habib Lutfi, ya kan? Ya udah, lihat aja cara kerja Allah. Kita nggak mau mengingkari pengalaman batin seseorang. Ya. Mengaku misalnya bisa menulis buku 500 dalam sehari semalam, urusan dia. Siapa tahu benar? Siapa tahu benar? Kan ada orang bilang satu helai itu satu kitab. Mungkin dia 500 paragraf kali, siapa tahu. Wallahu a'lam. Ada yang bisa ngomong sama malaikat mungkar nakir gitu ya, bisa menyelamatkan seseorang misalkan biar dia nggak masuk neraka. Itu bagian dari syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak rela misalkan saudara kita masuk neraka misalkan, itu ada di syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada syafaat yang diberikan Allah ke Nabi itu ada 3. Syafaat yang pertama, syafaat bagi para anbiya atau para nabi seperti Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, wa Isa, sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang memberi syafaat itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu syafaat yang pertama.
Syafaat ats-tsaniyah fayashfa'u fi al-jannah ayadkhuluha. Memastikan orang yang sudah ketentuannya surga itu pasti masuk surga. Jadi di surga itu kekal dia, bako, kekal. Itu memastikan itu. Jadi jangan disangka kita masuk surga porsi terbesarnya amal, jangan sampai seperti itu. Yang pada akhirnya kita menjadi sombong. Kalau amal banyak, fastabiqul khairat, ya benar. Tapi klaim terhadap amal itu disertai keimanan. Oh, berarti Allah yang memudahkan saya bisa berlomba-lomba dalam kebaikan itu. Itu syafaatannya. Syafaat tsalitsah fayashfa'u fi man istahaqqan nar alla yadkhulaha. Jadi syafaat yang ketiga, maka di dalam hadis itu kan ada syafaati min ahlil kaba'iri min ummati. Jadi syafaatku bagi orang yang berdosa besar, punya dosa yang besar dari kalangan umatku. Maka di sini syafaat ats-tsalitsah wa yashfi man istahaqqana ala yadkhula. Jadi syafaat bagi orang yang sudah pasti masuk neraka. Kalau bisa jangan masuk. Ya. Kalau bisa jangan sampai Allah yaitu jangan sampai masuk ke dalam neraka. Kalaupun dia sudah di dalam neraka, fayashfa'u fi man dakhala ayyukhrija minha. Jadi orang yang diberi syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia posisinya sudah di dalam neraka, maka dia tidak kekal di dalam neraka agar dikeluarkan ayyukhrija minha. Wasyafa'atanil ula wa tsaniyah khossatani bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syafaat pertama tadi syafaat buat para nabi dan rasul. Syafaat kedua buat ahli surga kekal ya. Itu khos. Yang bisa itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma tsalitsah, adapun yang ketiga. Ada orang yang bilang apa jadi penjaga gawangnya neraka. Kalau itu benar ya bagus. Kalau itu benar ya, kalau itu benar itu bagus. Dia berarti menolong saudaranya jangan sampai masuk neraka. Nah ini yang ketiga. Amma tsalitsah fa ammatun lahu. Adapun syafaat yang ketiga tadi kaitan sama neraka itu umum, ammah. Untuk siapa ini? Walisa irin nabiyyin, semua nabi boleh. Wasiddiqin, orang-orang yang siddiq, para wali. Wa ghairihim, orang-orang soleh, orang beriman itu juga bisa memberi syafaat agar tidak masuk neraka. Kalau ada orang jadi penjaga gawang tanda kutip ya, agar orang tidak masuk ke neraka, kalau itu benar ya bagus. Ya, kalau hanya bohong ya jangan. Itu namanya apa? Kata Rasulullah itu mangkadzaba 'alaiha muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi dia mengatasnamakan Rasulullah padahal bohong. Itu tidak boleh dia. Tempat dia juga di neraka kan? Iya. Kemudian di luar syafaat yang ketiga, tsumma yukhrijullahu minan nar akhwaman bi ghairi syafaatin. Ada satu kaum, kelompok nih, yang Allah mengeluarkan orang-orang itu, kelompok itu dari neraka yang tanpa diberi syafaat. Tidak diberi syafaat pertama, kedua, dan ketiga. Tapi bal bifadlihi wa rahmatihi, hanya karena anugerahnya Allah dan rahmatnya Allah. Kalau dia tidak punya syafaat. Masih ada yang terakhir. Dia tidak termasuk ke yang tiga tadi. Allah juga berhak mengeluarkan individu atau kelompok yang tidak memperoleh syafaat, yaitu apa? Lewat anugerahnya dan rahmatnya. Jadi kalau orang ada yang bisa ngomong sama malaikat mungkar nakir misalnya, jangan siksa, ya bagus kalau beneran. Berarti dia bisa menjalankan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau benar. Kalau benar bagus. Tapi kalau hanya sekedar apa itu, ya
palsu ya jangan, itu namanya kan membohongi orang kan. Dia sudah mengandalkan dia ternyata tidak bisa menolong kan begitu. Kalau benar ya baik. Nah, ini berkaitan tentang syafaat. Ya kalau klaimnya benar sesuai kenyataan bisa ngobrol sama mungkar nakir ya bagus. Dan niatnya menolong orang misalkan, jangan masuk neraka, bagus. Jadi masih sejalan dengan syafaat yang saya jelaskan tadi, pertama, kedua, ketiga. Itu harus, itu kan ada kaitan kan. Jadi kenapa kemakrifatan itu memperindah zahir itu kayak gitu, biar orang tidak timbul salah paham. Ya kalau orang percaya, kalau akhirnya orang itu timbul penghinaan, cacian, itu kan bahaya. Jadi mencaci sesuatu yang benar. Jadi kenapa kemakrifatan itu memoles keindahan syariat, itu penting. Biar siar kebenarannya itu semakin tersebar. Ada wali yang dia tidak bisa dijadikan guru, ada. Hanya dipakai sendiri misalkan. Kewaliannya itu nggak bisa dijadikan guru. Ya paling hanya dimintai doa aja. Cuman kalau dijadikan guru ya nggak bisa. Karena dia sudah ketarik mahabbahnya. Sehingga kadang lupa ke yang tauhid. Sampai ke istrinya aja lupa. Nah itu kadang. Kalau dia dalam kondisi sadar dosa dia. Tapi kalau tidak sadar, Allah alam. Kenapa terhadap seorang wali yang khariqul adah, yang tidak umum lah, ada yang aneh-aneh, itu kita berhusnudzon aja atau tinggalkan mereka, itu lebih baik daripada kita mencaci, ya kan? Udah tinggalkan, saya nggak cocok sama mereka. Jadi orang majdub, wali majdub itu nggak bisa dijadikan guru. Ya lihat aja apa qutbul aktor tuh penampilan seperti itu kan bisa menilai ada aura wilayahnya nggak gitu. Tapi kalau klaim kalau ini ya nggak apa-apa biasa. Asalkan dia bisa menolong orang ini nggak apa-apa, bagus. Bisa ngomong sama malaikat semut. Nah sekarang bahasa, apakah harus kita menguasai Arab, bahasa Suryani itu kan enggak? Bahasa apa itu kalau kamu ngomong sama semut? Kalau ada orang memang ibunya bukan dari suku tertentu, dia dituntut bahasa Arab, ya tidak mungkin harus berbahasa Arab. Mau ke siapa? Para nabi, Khidir misalkan, Khidir, atau ke binatang atau ke pohon, bukan menggunakan bahasa pohon,
bukan menggunakan bahasa Suryani, bukan. Yang ada adalah bahasa komunikasi. Yang berbahasa itu ruhnya, bukan Arab. Arab ini kan yang dilafalkan lidah. Bahasa itu Suryani, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Cina, itu kan zahir. Ya kalau semut pakai ini ya nggak bisa kamu. Harus bahasa ini. Itu maka disebut bahasa komunikasi. Kenapa Sulaiman itu senyum ketika segerombolan semut itu sembunyi? Sembunyi apa takut diinjak-injak oleh pasukan Sulaiman? Oh, berarti si Sulaiman tuh ngerti, paham. Berarti ngerti bahasa apa? Komunikasi ke semut, bukan bahasanya semut. Berarti kamu harus belajar bahasanya semut, bahasanya kambing gitu. Ribet amat kamu. Itu namanya al-arif billah. Yang paling tinggi siapa? Allah. Yang di bawahnya akan kenal semuanya. Zat yang paling tinggi, yang tertinggi, Allahu Akbar. Yang paling agung, kita sudah mengenal. Apalagi di bawahnya hanya sekedar makhluk. Bahasanya bahasa komunikasi apa saja. Cuman karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun di Arab, yang digunakan ntar secara umum atau di surga itu berbahasa Arab. Kalau harus belajar, kamu udah di mana? Jawa ya harus Jawa, dia harus belajar bahasa Sunda, ribet dia. Itu bahasa ruh, bukan bahasa lidah, lafaz. Mau kamu di lidahnya pakai bahasa Indonesia, kalau semut paham, komunikasi akan paham. Siapa aja mau bohong bisa. Tapi kamu tersambung apa enggak dengan mereka? Itu yang penting, bukan bahasanya. Kalau misalkan apa itu sama jin bagaimana? Tidak penting kamu tahu jin itu ada di mana. Lihat jin itu tidak penting. Yang penting jin tahu kamu tuh siapa. Posisi ketakwaanmu itu sampai di mana itu yang penting. Harus bisa melihat jin ini, wah ribet kamu. Yang dilihat tuh jelek-jelek lagi. Iya kan? Jadi bukan bahasa Suryani, bahasa macam-macam, bahasa Inggris. Kamu lahir di Brebes, lahir di Tegal, ya otomatis menggunakan bahasa Brebes, bahasa Ngapak. Lahir di Sunda akan menggunakan Sunda. Kalau kamu dituntut bahasanya semut, ya nggak bisa, karena bahasa kan lafaz. Yang berkomunikasi ruhnya. Al-arif billah itu yang paling atas, zat pencipta, dia sudah kenal, apalagi makhluk. Ya pastinya tahu. Dan makhluk itu tahu. Jangan jauh-jauh ke junjungan kita. Jadi kalau ke jin Jabarut, buat apa juga kamu mengerti bahasa jin?
Kalau orangnya tidak soleh buat apa? Yang terpenting itu kesolehan, ketakwaannya, bukan bahasanya. Ada bukan kalau di dohir bahasa isyarat, ya kan? Bahasa tubuh, gesture, terus lisan lafaz, mother tongue, bahasa ibu tuh kan. Kalau kita dilahirkan di saya tidak menggunakan bahasa Suryani. Bahkan saya mendengar dari Sunan Kalijogo berbahasa Indonesia. Itu bukan bahasa Indonesia lafaz, tapi berbahasa Indonesia ruhani. Kan begitu. Mungkin kalau Sunan Kalijogo mungkin bahasa Indonesia yang ejaan yang belum disempurnakan, mungkin belum ada kali ya. Tapi enggak ngobrol aja. Nah, itu namanya bahasa komunikasi, bahasanya roh. Bukan Suryani, meskipun kamu bisa Suryani kalau rohmu tidak. Kalau Allah menghendaki kamu bisa berbahasa Arab, di waktu itu kamu bisa berbahasa Arab. Kan hanya lafaz aja. Itu kenapa dikatakan 1000 bahasa. Ada seorang wali yang menguasai 100 bahasa. Itu bahasa-bahasa itu.